Selamat datang di Amnur Rahman 70 Channel. Hari ini saya akan membawakan sebuah tema tentang apakah orang-orang yang berbakat itu cenderung memikirkan orang lain. Nah, sebelum saya ingin memulai video saya, terlebih dahulu like, komen, subscribe, dan share. Oke, terima kasih. Oke, saya akan memulai video saya. Yang dimana video saya ini saya akan membicarakan berdiskusi bebas ya tentang pendapat saya mengenai suatu bakat ya. Karena memang untuk mengasah sebuah bakat itu memang sangat sukar gitu jalannya. Apalagi di tengah kita berteknologi ini, mungkin kita harus bersaing satu sama lain, dan juga kita tidak luput dari yang namanya kerja keras gitu. Oke. Berbicara tentang bakat, pasti berbicara tentang usaha gitu. Sebuah usaha itu pasti diciptakan untuk untuk kita melakukan sesuatu. Nah, oleh karena itu, usaha itu lebih penting dibanding kemampuan diri kita sendiri gitu ya. Kalau kita terus-terusan memikirkan kemampuan kita gitu ya, apa sih kita terlalu memikirkan, overthinking tentang kemampuan kita dibanding dengan hal-hal yang kita lakukan, itu mungkin kita akan jadi overthinking lah gitu ya. Karena memang saya juga sering-sering mengamati orang juga sih ya, tentang kenapa dia bisa menari ya kan, kenapa dia bisa bermain bola ya kan, kenapa dia bisa diidolakan sama orang lain dan lain-lain. Pasti ya, namanya manusia itu kan pasti memiliki sifat iri lah gitu ya. Nah, sebenarnya kalau sifat iri itu tidak penting sih kalau menurut saya gitu ya. Tapi ya kalau kita mengagumi saja gitu ya, mengagumi tapi tidak membicarakan orang lain ya, membicarakan orang itu di belakang dia gitu ya. Gitu. Itu sangat perbuatan yang tidak moralis ya kan. Nah, oleh karena itu kita mengasah keterampilan itu lebih penting gitu. Nah, sedangkan keterampilan itu kita sulit untuk mempertahankan keterampilan itu gitu ya, dibanding kita melakukan kemampuan kita sendiri gitu ya. Karena kan memang kalau kemampuan itu ada batasnya gitu ya. Kalau kita memang sudah tidak sesuai dengan batas kita sendiri gitu ya, nah keterampilan itu pasti nanti akan dihalangi oleh beberapa hal gitu ya. Ya kan, ada orang-orang yang tidak suka dengan kita ya kan, orang-orang yang mungkin membandingkan kita dengan hal yang lain. Nah, itu pasti sering terjadi di lingkungan tertentu gitu ya. Karena memang masyarakat kita ini, atau masyarakat kita terutama gitu ya, di daerah saya juga gitu ya, itu pasti ada namanya sistem ranking lingkungan lah gitu, yang dimana itu menurut saya pribadi gitu ya, yang dimana sistem ranking lingkungan di masyarakat ini gitu ya, masyarakat itu menilai dari berdasarkan orang-orangnya ini gitu ya. Orang-orang ini apakah dia berada di tingkat atas masyarakat itu, di tingkat menengah, tingkat atas, ataupun dia benar dipuji-puji di masyarakat, padahal nyatanya itu di masyarakat itu tidak terlalu memuji dia, tapi itu hanya sekelas dari masyarakat itu saja gitu. Nah, oleh karena itu penting sekali kita untuk mengasah bakat keterampilan kita sendiri, dan kita juga harus lebih mementingkan diri kita sendiri gitu ya, dibanding kita harus terpaut dengan ucapan orang lain gitu ya. Karena gimana ya, kalau menurut saya tuh, kalau kita berbicara tentang orang lain, pasti kita tidak bisa mengatur batas mulut mereka gitu ya, untuk ngomong ke kita itu bagaimana gitu ya. Oleh karena itu, nah penting juga untuk kita mengkorelasi diri lah gitu ya, antar sesama manusia gitu ya. Kita juga butuh ruang sosial yang cukup ya untuk mengasah keterampilan kita gitu. Tapi kita jangan lupa gitu ya, bahwa tidak ada yang mustahil di dunia ini gitu ya. Karena mungkin ya adalah orang-orang yang di luar sana yang mungkin ingin menguasai diri kita ini gitu ya, di samping kita menguasai bakat kita sendiri gitu ya. Nah, pesan saya itu untuk orang-orang yang seperti itu adalah, hati manusia itu tidak ada yang bisa menguasai gitu ya. Saya ingat perkataan dosen saya kemarin ya, yang dimana beliau membahas tentang
pernikahan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, berbicara tentang jodoh, rezeki dan lain-lain itu ya, beliau menuturkan seperti itu. Nah, untuk kita mengasah keterampilan itu gitu ya, caranya itu adalah kita harus, pertama itu adalah sering praktek. Kalau kita tidak jauh dari praktek gitu ya, kita tidak akan menemukan batas diri kita sendiri gitu ya. Terutama contohnya gini ya, contohnya kita membaca gitu ya, pasti kita membaca sebuah buku itu apa ya namanya ya, pasti kita akan ragu gitu ya, atau kita males banget gitu ya untuk membaca sebuah buku. Kita akan pasti bergumam dalam hati kita, waduh, bukunya banyak banget lagi halamannya gitu ya, kalimatnya banyak banget lagi, mager ini, gimana cara nangkapnya ya supaya kita dapat poin semuanya, isi dari semua buku itu. Nah, sebenarnya masing-masing orang cara-caranya beda-beda sih ya, terutama juga kan dalam hal-hal yang bersifat kreatif lah gitu ya. Karena kan memang setiap orang itu kan punya batasan-batasan pemahaman tertentu gitu ya, sehingga kita harus juga mengertilah diri kita sendiri gitu ya, dibanding kita terus-terus bertanya sama orang lain tapi kita tidak menjalankan nasihat itu gitu ya. Dan kita harus menjalankan cara kita sendiri saja gitu ya. Kalau kita terus-terus bertanya kepada orang lain tentang ambiguitas diri kita sendiri gitu ya, otomatis kita tidak akan menemukan suatu caranya gitu, dibanding dengan apa yang kita harus lakukan gitu. Nah, oleh karena itu kita juga harus lebih penting mengasah sebuah keterampilan gitu ya. Oke, balik tadi yang ke pertanyaan saya tadi gitu ya, kenapa sih, apakah orang-orang yang berbakat itu cenderung memikirkan orang lain? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Kalau jawaban iya, alasannya adalah karena memang mungkin dia memiliki suatu tujuan gitu ya, di balik dia menguasai hal itu gitu ya. Contohnya gitu ya, ketika ia ingin ya jadi dokter lah gitu ya, nah cita-citanya itu terkabul. Nah, orang-orang bertanya kepada dia, kenapa kamu bisa jadi dokter gini-gini? Karena saya pada awalnya termotivasi karena adik saya yang sakit, sehingga saya harus memikirkannya untuk bisa menyembuhkan penyakit adik saya ini gitu ya. Akhirnya dia jadi dokter terkenal dan dia berhasil menemukan suatu resep yang dimana penyakit berkaitan dengan penyakit adiknya itu gitu. Itu karena orang lain ya. Atau kalau jawaban yang tidak, karena memang dia tidak terlalu peduli gitu ya dengan urusan orang lain, terserah orang lain mau berbicara apa. Tapi kan yang namanya manusia itu pasti ada titik-titik dilemanya lah gitu ya, titik-titik jenuh dalam kehidupannya. Nah, oleh karena itu mungkin bagi kita cukup risau juga ya mendengarkan ucapan orang lain ya kan, yang memang tidak menghormati kita ya kan, karena memang kan budaya-budaya orang-orang masing-masing orang itu kan berbeda-beda ya. Kita juga kan harus, di samping kita harus menghormati orang lain juga harus bisa menghormati diri kita sendiri gitu, sebagaimana adanya aja gitu, bukan karena ada maksud apa-apa gitu. Nah, mungkin cukup sekian dari saya gitu ya. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Tolong disebar subscribe ya, atau mungkin jika video saya kurang bagus bisa dikasih kritik-kritik saran yang memang positif ya, dan membangun channel saya ini. Terima kasih, pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.